Ayo pergi dan mencari tempat untuk beristirahat. Qin Yichan melirik ke arah God's Vestige yang runtuh, menghela nafas, dan meninggalkan kota bersama Butterfly Zhongshan. Namun, untuk pertemuan 3 hari, Qin Yichan tidak pergi terlalu jauh, dan memilih aliran gunung terpencil sebagai perhentian sementara. Mengenai keberadaannya terungkap, Qin Yichan tidak terlalu peduli. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak tahu berapa banyak tatapan yang mengawasinya saat ini, karena darah di tangan Anda ternoda, tatapan itu harus ditimbang. Namun, Qin Yichan tidak lupa bahwa di makam para dewa ini masih banyak bakat bawaan, dan kekuatannya juga luar biasa, jadi dia hanya meminta 3 hari. 3 hari mungkin tidak cukup, tapi bisa menyesuaikan status menjadi peak. Bukannya Qin Yichan tidak ingin melakukan lebih banyak persiapan, tetapi tokennya ada di tangannya. Semakin lama semakin panas, belum lagi sekarang Yuan Che mampu membelinya. Karena semakin lama penundaan, semakin banyak 1000 Royal League dan pembangkit tenaga listrik kuat lainnya datang, semakin dekat mereka ke tempat ini. 3 hari. Jika pembangkit tenaga listrik itu berada di zona inti, seharusnya tidak mudah untuk kembali. Kuharap begitu. Qin Yichan bergumam. Dan meskipun kupu-kupu Zhongshan bersukacita atas keuntungan yang pertama, setelah bersantai, mereka tidak bisa menahan perasaan lemah. Dan Yu tidak bisa menahannya. Di antara dewa peninggalan Shen Wuji, 3 orang Qin Yichan bertempur dengan sengit, dan mereka juga dikelilingi oleh 1000 liga kerajaan, klan Youlang, dan pembangkit tenaga listrik dari semua pihak. Sejujurnya, Butterfly Zhongshan mengira dia tidak bisa keluar. Tapi sekarang, nama klan Youlang bertahan. Yu Heng dan Youlan telah dipenggal. Anggota klan biasa yang tersisa tidak perlu dibersihkan oleh Qin Yichan. Apakah itu bisa bertahan di makam para dewa adalah sebuah pertanyaan. Pada saat yang sama, di hutan gunung lain, Yuan Che hanya duduk bersila. Dia memiliki taring sakit dan mulut pecah-pecah. Dia merasa tulang dan tulangnya akan meledak. Bajingan kecil itu adalah kekuatan yang mendominasi, dan untungnya God's Vestige runtuh. Jika tidak, jari raksasa ketiga akan jatuh. Aku khawatir keratua itu, Magical Powers, tidak dapat mendukungnya. Yuan Che mengertakkan gigi. Sejak debutnya, meskipun dia menderita, dia tidak begitu dirugikan. Selain itu, pertarungan God's Vestige Shen Wuji, Yuan Man-nya yang bergengsi, 9 pembangkit tenaga pencapaian besar lapisan surgawi, semuanya membuat gaun pengantin untuk anak itu. Bagaimana mungkin Shen Wuji tidak membencinya? 3 hari, bajingan kecil ini cukup pintar. Jika Anda menunda beberapa hari lagi, tunggu 3 pembangkit tenaga Royal League saya untuk membunuh Anda, dan biarkan jari Anda jatuh, dan Anda tidak ingin menyimpan token Anda. Setelah marah, Yuan Che menghancurkan obat abadi, menyeka obat di lengannya, dan tiba-tiba melihat kedipan token. Dia mengeluarkannya dan segera melihatnya, bergumam, Tuan Muda Yin. Saat berbicara, Yuan Che mendesak kekuatan abadi, dan setelah beberapa saat bayangan ilusi muncul. Dan terlihat bahwa yang lainnya adalah pemuda yang mengenakan jubah perak yang mengenakan pedang ganda dan memimpin dalam menemukan monster Qi. Yuan Che telah bertemu Tuan Muda Yin. Meskipun secara usia, Yuan Che berada di atas pemuda berjubah perak ini. Tetapi apakah itu Liga Kerajaan 1000 atau ini antara surga dan bumi? Penekanannya pada kekuatan dihormati. Jadi Yuan Che tidak berani iri, tetapi memberi hormat. Pemuda berjubah perak itu tertawa. Kakak Yuan Che tidak perlu melakukan ini. Saya dan guru saya adalah teman tahun yang terlupakan. Dengan kata lain, pemuda berjubah perak membangkitkan kegembiraannya lagi. 1 jam yang lalu, Yu Wei yang sangat kuat menyebar ke zona inti makam para dewa. Saya dapat melihat bahwa arah fluktuasi tidak dapat dielakkan. Yuan Che menundukkan kepalanya. Ya, pemuda berjubah perak bahkan lebih tersenyum. God's Vestige runtuh. Peluang harta karun pasti telah diambil. Saudara Yuan Che, 1000 Royal League saya. Kali ini seharusnya banyak keuntungan, bukan? Begitu ucapan ini keluar, Yuan Che tiba-tiba tersenyum dan mendukung saya untuk waktu yang lama sebelum dia mengucapkan kalimat. Untungnya, token yang diberikan Tuan Muda Yin kepada guru akan segera berguna. Namun, pemuda berjubah perak sedikit mengernyit. Bertanya-tanya, kakak Yuan Che, sekarang kamu hanya memiliki token yang aku temukan terakhir kali. Senyum Yuan Che membeku, dan dia tampak sangat malu, mendukung mengangguk. Tanggapan seperti itu membuat alis pemuda berjubah perak itu semakin kencang. Yuan Che memiliki tanda di tangannya. Tetapi itu diberikan olehnya, yaitu sebelum memasuki makam para dewa. Saat ini, God's Vestige dari suku Leopard semuanya hadir. Yuan Che masih memiliki token di tangannya. Dia tidak mendapatkan hari-hari ini ketika dia ikut menulis yang pertama. Pemuda berjubah perak sedikit bingung. Dalam kesannya, bahkan jika Yuan Che sudah memiliki token, karakternya pasti akan berusaha lebih. Apalagi yang pertama memang memiliki kekuatan dan modal untuk bersaing di lingkaran dalam. Ditambah dengan punggung 1000 Royal League. Pohon ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Siapapun yang ingin Yuan Che bercampur akhir-akhir ini, tetapi bahkan tidak dapat memanfaatkannya, telah membuat pemuda berjubah perak tidak diragukan lagi tidak puas.
Kakak Yuan Ce, apakah karena guru telah memberimu tanda, dan kamu tidak ingin bersaing dengan orang lain? Begitu ucapan ini keluar, Yuan Ce segera melambaikan tangannya, karena takut pemuda berjubah perak itu akan salah paham. Bukan itu masalahnya, Tuan Muda Yin. Lalu mengapa akhir-akhir ini, saudara Yuan Ce belajar sangat sedikit? Yuan Ce mengertakkan gigi dan ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa setelah penjelasan, itu akan menjadi lebih memalukan. Tuan Muda Yin hanya berpikir bahwa dia lebih malas saat ini, tetapi faktanya dia tidak berdebat. Tuan Muda Yin juga berkata, saya mendengar bahwa token yang tersisa menerima satu dari suku Youlang, dan satu dari boneka beracun, dan dua sisanya, satu di pinggiran, dikatakan tidak diketahui dan terkait dengan kupu-kupu yang cerah. Nak mengerti. Yang terakhir seharusnya adalah token Shen Wouqi. Kekuatan saudara Yuan Ce juga cukup di lingkaran dalam, kan? Yuan Ce tersenyum pahit, diam-diam berpikir Tuan Muda Yin, beritamu sudah ketinggalan zaman. Bocah tadi kenal itu baru saja menghancurkan Yu Heng sampai mati kurang dari setengah hari yang lalu, dan menggagalkannya dengan ganas. Ini bukan Tuan Muda Yin yang bodoh dan tidak berpengalaman, tetapi dia berada di zona inti dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukankah dia terlalu peduli dengan udang kecil itu? Bahkan untuk Tuan Muda Yin, jika Qin Yichen tidak menerima token Shen Guang, dia bahkan tidak akan tahu bahwa yang terakhir itu ada. Yuan Ce tampak terhina, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengakui, Tuan Muda Yin, terus terang, token terakhir diambil oleh bocah tadi kenal di mulutmu. Tidak hanya itu, tetapi Yu Heng dipenggal dan diambil Go token. Apa? Tanda seru. Begitu kata ini keluar, pemuda berjubah perak itu terkejut. Berita yang dia terima terakhir kali adalah peninggalan Dewa Shen Guang. Pemuda berjubah perak berpikir bahwa pemuda yang dikaburkan oleh yang tidak diketahui dan dipersatukan kembali dengan kupu-kupu yang cerah. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan token, harus direnggut, dan nyawanya mungkin tidak dijamin. Bahkan dari sudut pandang pemuda berjubah perak, jika Yuan Ce tahu keberadaan anak itu, saya khawatir dia akan menembak tanpa ragu sedikit pun.